Namaku Alia Prameswari. Seandainya seseorang bertanya padaku, apa yang paling menyakitkan dalam hidupku, mungkin jawabanku bukan sekadar soal patah hati karena ditinggalkan suami. Lebih dari itu, luka terdalamku berasal dari hinaan, cemoohan, dan tuduhan yang bertahun-tahun menempel di pundakku. Pelakor, perempuan kampungan, gak pantas masuk keluarga terhormat. Aku masih ingat jelas hari pertama aku diperkenalkan oleh Raka, mantan suamiku, kepada keluarganya. Saat itu aku hanya seorang gadis sederhana, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hidupku tak berlebihan, tapi cukup. Raka, pria mapan dengan karir menjanjikan, jatuh cinta padaku dan memintaku menjadi istrinya. Jujur saja, aku terkejut. Rasanya terlalu cepat, terlalu indah. Tapi cintaku padanya membuatku percaya. Namun, sejak pertemuan pertama itu, aku tahu jalan hidupku tidak akan mudah. Jadi ini pacarmu, Raka? Tanya Bu Ratna, Ibu Raka, dengan senyum yang sama sekali tak hangat. Tatapan matanya meneliti dari atas ke bawah, seakan sedang menilai harga diriku yang mungkin baginya tak lebih mahal dari tas yang ia kenakan. Aku masih berusaha ramah. Iya, Bu. Perkenalkan, saya Alia. Hanya itu jawaban beliau. Di sebelahnya, kakak perempuan Raka, Maya, tersenyum sinis. Cantik sih, Mas. Tapi, sederhana banget, ya. Kamu yakin? Bisiknya lirih, tapi cukup keras untuk kudengar. Sejak hari itu, aku tahu aku dianggap tak selevel dengan keluarga mereka. Tapi aku mencoba bertahan. Kupikir, selama Raka mencintaiku, aku bisa melewati segalanya. Sayangnya, aku terlalu naif. Setelah menikah, aku tinggal bersama Raka di rumah keluarga besar mereka selama beberapa waktu. Itu adalah awal dari neraka kecilku. Bu Ratna tak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkanku. Entah saat makan bersama, saat ada keluarga besar berkumpul, atau bahkan di depan tetangga. Alia, kamu tolong jangan taruh sendok sembarangan. Kamu pikir ini warung makan? Di keluarga kita, semua harus rapi. Atau gini, coba belajar sama Nadia, anaknya Bu Wawan. Itu baru namanya wanita berkelas. Bukan kayak kamu, kampungan sekali. Kalimat-kalimat seperti itu menusuk hatiku setiap hari. Dan yang lebih menyakitkan, Raka lebih sering diam. Sesekali ia membelaku, tapi lebih sering ia menunduk, seakan-akan setuju dengan ibunya. Aku juga tak akan pernah melupakan sebuah pesta keluarga besar yang digelar setahun setelah pernikahan kami. Di sana, aku benar-benar dijadikan bahan gosip. Itu istrinya Raka, kan? Katanya dulu Raka udah punya pacar, tapi ditinggal demi dia. Suara lirih seorang tante terdengar jelas di telingaku. Iya, makanya banyak yang bilang dia pelakor. Nggak malu ya, jadi rebutan suami orang? Ceka, sahut yang lain sambil melirikku dengan tatapan jijik. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pernah merebut siapapun. Raka memilihku secara sadar. Aku menikah dengannya dengan sah, bukan mencuri. Tapi siapa yang mau mendengarkan suaraku? Semua sudah termakan gosip. Di awal pernikahan, Raka masih menunjukkan cintanya. Ia sering menenangkan aku saat aku menangis karena ucapan keluarganya. Sabar ya, sayang. Mama memang agak keras. Nanti juga terbiasa. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi lama-kelamaan, Raka sendiri mulai berubah. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya, jarang ada di rumah, dan semakin sering mengabaikan keluhanku. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa belanjaan untuk memasak makan malam. Bu Ratna melihatku masuk, lalu berkata keras-keras. Aduh, kamu ini ya, Alia? Masa istri Raka belanja sendiri di pasar? Malu-maluin. Harusnya kalau keluarga berada, belanja di supermarket dong, bukan di pasar becek. Aku menunduk. Maaf, Bu. Saya hanya berpikir harga di pasar lebih murah dan sayurnya lebih segar. Tuh kan, kampungan banget. Dasar perempuan gak tahu diri. Aku menahan air mata. Namun yang lebih menyakitkan adalah ketika Raka muncul dari balik pintu dan bukannya membelaku, ia justru menatapku dengan kecewa. Alia, kamu gak bisa sedikit jaga nama keluarga?
Mama benar, kita harus kelihatan terhormat. Aku tercekat. Jadi menurutnya, aku salah? Hanya karena aku belanja di pasar? Sejak hari itu, aku tahu, perlahan-lahan cintanya padaku mulai pudar. Tak lama setelah itu, masalah demi masalah terus menumpuk. Aku dituduh mandul karena belum juga hamil setelah 2 tahun menikah, meski sebenarnya dokter bilang kondisi Raka yang bermasalah. Namun, siapa yang percaya padaku? Alia itu bukan calon ibu yang baik. Makanya sampai sekarang gak ada tanda-tanda hamil, begitu kata Maya suatu kali di depan keluarga besar. Raka hanya diam. Diam yang membuatku hancur. Akhirnya, tibalah hari di mana Raka mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan dalam hidupku. Ayah, aku pikir kita harus pisah. Aku nggak bisa terus begini. Mama dan keluarga nggak pernah bisa terima kamu. Aku juga, aku capek. Aku menatapnya dengan mata basah. Jadi kamu menyerah? Setelah semua janji yang kamu ucapkan dulu? Kamu bilang akan selalu melindungiku. Aku minta maaf. Tapi mungkin memang kita nggak cocok. Begitu saja. Selesai. Rumah tangga yang kubangun dengan hati hancur berkeping-keping. Aku keluar dari rumah itu bukan hanya dengan status janda, tapi juga dengan cap buruk yang melekat di pundakku. Pelakor, perempuan kampungan, istri gagal. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku kehilangan harga diri, kehilangan arah, bahkan hampir kehilangan diriku sendiri. Di lingkungan tempat tinggalku, gosip menyebar cepat. Itu loh, si Alia. Katanya dulu rebut suami orang, sekarang malah ditinggal. Aku berusaha menutup telinga, tapi bagaimana caranya kalau mereka membicarakanku bahkan di depan mataku? Namun di tengah semua kehancuran itu, perlahan aku menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin lebih kuat dari sekadar kesedihan, tekad. Aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah. Bahwa aku bukan kampungan, seperti yang mereka katakan. Aku ingin bangkit, dan suatu hari, menunjukkan pada dunia bahwa mereka salah menilainya. Aku tidak tahu bagaimana caranya saat itu. Tapi aku tahu, aku akan berjuang. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kos sederhana yang kutempati setelah bercerai. Wajahku pucat, mata sembab karena menangis, dan hati penuh luka. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, Alia, kamu boleh hancur sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan bangkit. Kamu akan jadi perempuan yang jauh lebih kuat, jauh lebih cantik, dan jauh lebih berharga. Biar mereka semua lihat. Biar mereka tahu siapa sebenarnya yang kalah dan siapa yang menang. Dan dari sanalah semuanya bermula, perjalanan panjang dari seorang perempuan yang dulu dihina pelakor dan kampungan, menuju wanita yang penuh harga diri dan kemewahan. Malam-malam setelah perceraian, hidupku terasa hampa. Aku bangun, bekerja seadanya, lalu pulang ke kamar kos kecil dengan dinding tipis yang bisa membuatku mendengar semua percakapan tetangga. Kadang, suara gosip tentangku terdengar jelas. Kasihannya, si Alia, katanya dulu direbutin sama Raka. Ternyata sekarang malah ditinggal. Atau jangan-jangan benar kata orang, dia pelakor. Karma itu namanya. Aku hanya bisa menarik selimut hingga menutupi kepalaku, berharap suara-suara itu hilang. Tapi mereka tetap ada, seperti jarum yang menusuk hatiku berulang kali. Ada malam-malam di mana aku benar-benar ingin menyerah. Aku sempat berpikir, mungkin memang aku perempuan gagal. Mungkin memang aku tak pantas dicintai. Tapi di saat-saat paling gelap itulah aku mendengar suara hatiku sendiri, sebuah bisikan kecil yang berkata, kalau kamu menyerah sekarang, semua hinaan itu akan jadi kenyataan. Kamu benar-benar akan jadi perempuan lemah, kampungan, dan gagal. Apa kamu rela? Aku terdiam. Tidak, aku tidak rela. Suatu sore, saat aku masih bekerja di sebuah toko pakaian kecil untuk sekadar menyambung hidup, aku bertemu dengan sahabat lamaku, Sinta. Alia, suaranya terkejut saat melihatku melipat pakaian di kasir. Aku menoleh. Sinta? Ya Tuhan, sudah lama sekali. Kami berpelukan. Sinta adalah teman kuliahku dulu, seorang perempuan cerdas yang kini bekerja di perusahaan multinasional. Penampilannya anggun, penuh percaya diri. Aku dengar kabar tentangmu, katanya hati-hati.
Aku hanya tersenyum pahit. Ya, kabar buruk itu cepat menyebar. Sinta menggenggam tanganku. Alia, kamu nggak sendiri. Aku tahu kamu perempuan baik. Kalau kamu mau, ayo kita mulai lagi. Aku bisa kenalin kamu dengan beberapa relasi. Kamu nggak pantas ada di sini terus. Kata-katanya menyentuh hatiku. Malam itu, aku pulang dengan semangat baru. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang percaya padaku. Dengan bantuan Sinta, aku mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan importir barang fashion. Awalnya hanya sebagai staf admin, posisi yang tidak terlalu tinggi. Tapi aku merasa seperti mendapat secercah cahaya. Hari-hariku kembali terisi. Aku belajar keras, bahkan sampai lembur. Aku mulai mengamati bagaimana sistem bisnis berjalan, dari pencatatan stok, pengiriman barang, sampai negosiasi dengan pemasok. Lia, kamu cepat belajar, kata manajerku suatu hari. Jarang ada staf yang mau repot-repot memahami detail seperti ini. Aku tersenyum. Dalam hatiku, aku tahu alasan sebenarnya. Aku ingin berubah. Aku ingin buktikan pada dunia bahwa aku bisa. Meski begitu, perjalanan itu tidak mudah. Ada banyak kali aku salah, dimarahi atasan, atau bahkan diremehkan rekan kerja. Ah, kamu kan cuma janda numpang kerja. Jangan sok pinter deh, kata seorang rekan yang iri padaku. Aku menunduk, menahan emosi. Aku tahu gosip tentang masa laluku masih mengikuti kemanapun aku pergi. Tapi kali ini aku tidak mau hancur. Aku menegakkan kepala dan berkata dalam hati, biar saja mereka bicara. Aku akan buktikan lewat hasil kerjaku. Tahun pertama bekerja di sana, aku tidak hanya fokus pada tugasku. Aku mulai belajar sendiri. Aku membeli buku-buku bisnis, mengikuti seminar online gratis, dan bahkan menabung untuk ikut kursus bahasa Inggris. Malam-malamku kembali dipenuhi kegiatan, tapi bukan lagi menangis. Aku sibuk membaca, mencatat, dan merancang mimpi-mimpi baru. Aku pernah gagal. Pernah rugi besar ketika mencoba bisnis kecil-kecilan jualan pakaian online. Stok menumpuk, barang tak laku, aku hampir menyerah. Tapi aku mengingat kata-kata Sinta. Bisnis itu soal belajar. Kalau gagal, ya coba lagi. Jangan berhenti di satu kegagalan. Kalimat itu menancap kuat. Jadi aku bangkit. Aku menjual sisa stok dengan harga banting, mengembalikan modal seadanya, lalu memulai lagi dengan strategi baru. Kali ini, aku lebih cerdas. Aku tak hanya menjual, tapi juga memanfaatkan media sosial. Aku memotret produk dengan cantik, mengiklankannya, bahkan membuat konten video singkat. Dan hasilnya, pelan tapi pasti, tokoku mulai dikenal. Seiring waktu, aku menyadari bahwa untuk benar-benar bangkit, aku harus mengubah bukan hanya kondisi finansial, tapi juga diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan penampilan. Dari gaji bulananku, aku sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli pakaian yang lebih rapi dan profesional. Aku belajar berdandan sederhana tapi elegan. Aku rajin berolahraga, menjaga kesehatan tubuhku. Cermin yang dulu memantulkan wajah pucat penuh air mata, kini menunjukkan sosok berbeda. Mataku lebih berbinar, tubuhku lebih sehat, senyumku lebih percaya diri. Sinta pernah berkata saat kami bertemu lagi di sebuah kafe. Alia, kamu berubah banget. Kamu sekarang kelihatan berkelas. Bukan karena baju atau make up, tapi auramu. Kamu tahu nggak? Aku tersenyum. Dalam hati, aku bersyukur. Perubahan itu nyata. 2 tahun setelah aku bekerja sambil mengembangkan bisnisku, aku akhirnya berani keluar dari perusahaan dan fokus penuh pada usahaku sendiri. Dengan modal yang kukumpulkan, aku membuka butik kecil di pusat kota. Awalnya aku takut. Bagaimana jika gagal lagi? Bagaimana jika semua orang menertawakanku? Tapi aku ingat, aku tidak lagi Alia yang dulu. Aku kini lebih siap. Butik itu ternyata berkembang pesat. Gayaku yang sederhana justru jadi daya tarik, produkku berkualitas, desainku elegan, dan layananku tulus. Para pelanggan menyukai itu. Suatu kali, seorang pelanggan berkata padaku, Mbak Q, butikmu ini beda. Ya, nggak sekadar jual baju, tapi rasanya ada sentuhan pribadi. Aku suka banget. Aku hampir menitikkan air mata.
Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai apa adanya. Tahun demi tahun berlalu. Butikku bertambah cabangnya. Aku mulai bekerja sama dengan desainer, mengimpor bahan berkualitas, bahkan ikut fashion show lokal. Nama, Alia Prameswari, mulai dikenal di dunia fashion sebagai perempuan mandiri yang sukses membangun brand dari nol. Dan di balik semua kesuksesan itu, aku menyimpan rasa puas yang tak terlukiskan. Aku ingat betapa dulu aku dicap kampungan. Aku ingat betapa dulu aku dihinakan karena belanja di pasar. Kini, aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan. Mobil mewah, rumah besar, perhiasan, bahkan aku bisa belanja di butik-butik ternama luar negeri jika aku mau. Tapi yang paling berharga bukanlah harta itu. Yang paling berharga adalah diriku sendiri, percaya diri, berkelas, dan bebas dari belenggu hinaan masa lalu. Meski hidupku sudah jauh berubah, bayangan masa lalu masih sesekali menghantui. Suatu hari, aku melihat berita pernikahan Raka dengan seorang perempuan bernama Nadia. Dari fotonya, jelas sekali Nadia adalah tipe perempuan yang keluarganya idam-idamkan, cantik, anggun, dan kaya. Aku hanya tersenyum melihatnya. Ada sedikit perih, tapi lebih banyak rasa lega. Semoga dia bahagia. Aku sudah tidak lagi peduli, kataku pada diri sendiri. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu, jika suatu hari aku harus bertemu mereka lagi, aku ingin hadir bukan sebagai Alia yang dulu dihina, tapi sebagai Alia yang sudah berubah menjadi wanita yang tak tergantikan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baruku, memandang bintang-bintang dengan secangkir teh hangat di tangan. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut menyaksikan perjalananku. Alia, kamu berhasil melewati badai, kataku pada diri sendiri. Dulu kamu hancur, tapi sekarang kamu bangkit. Dan ini baru permulaan. Aku tahu, suatu hari takdir akan membawaku kembali bertemu dengan orang-orang yang pernah menghinaku. Dan saat hari itu tiba, aku akan datang bukan dengan air mata, tapi dengan senyum anggun, sebagai jawaban atas semua cemoohan mereka. Hari itu aku sedang duduk di ruang kerjaku, sebuah ruangan elegan di lantai 2 butik utamaku. Meja kayu jati berlapis kaca, laptop terbuka dengan sederet laporan penjualan yang membuatku tersenyum puas. Hidupku kini penuh kesibukan positif, meeting dengan desainer, rapat strategi pemasaran, hingga jadwal photoshoot brand ambasador baru. Namun, siang itu, sebuah amplop berwarna emas diantar oleh kurir pribadi. Amplop tebal dengan pita merah marun, jelas bukan undangan biasa. Untuk Ibu Alia Prameswari, demikian tertulis dengan tinta timbul di depannya. Aku mengerutkan kening. Undangan? Dari siapa? Gumamku. Kubuka hati-hati. Dan seketika darahku serasa berhenti mengalir. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Alia Prameswari untuk hadir dalam perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Ratna Wibisono yang akan dilaksanakan pada... Aku terdiam cukup lama. Nama itu, Bu Ratna Wibisono, mantan mertuaku. Perempuan yang bertahun-tahun menghinaku, meremehkanku, dan menganggapku aib dalam keluarganya. Tanganku bergetar. Entah marah, entah terkejut, entah geli. Kenapa mereka mengundangku? Tanyaku pada diri sendiri. Aku duduk kembali, menatap undangan itu lama sekali. Kenangan masa lalu berputar seperti film hitam putih di kepalaku. Bu Ratna yang selalu mencibirku, Maya yang suka menyindir, para tante yang menuduhku pelakor. Dan Raka, suami yang dulu kucintai, kini sudah menjadi milik orang lain. Hatiku campur aduk. Apa aku harus datang? Untuk apa? Supaya mereka bisa menertawakanku lagi, pikirku. Namun, bagian lain dari diriku berbisik pelan. Bagaimana kalau ini kesempatanmu? Kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sekarang. Bukan Alia yang dulu, tapi Alia yang baru, elegan, cantik, dan kaya. Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, aku bukan tipe perempuan yang suka pamer. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku tidak perlu pengakuan mereka. Tapi anehnya, jantungku berdetak lebih cepat setiap kali aku membaca ulang nama itu, Bu Ratna Wibisono. Malam itu aku bercerita pada Sinta saat kami makan malam di sebuah restoran mewah. Sinta, kamu nggak akan percaya.
Aku dapat undangan pesta ulang tahun Bu Ratna. Sinta, yang sedang menyeruput wine-nya, hampir tersedak. Apa? Bu Ratna, mertuamu yang dulu? Astaga, mereka berani undang kamu. Aku mengangguk. Aku juga nggak ngerti. Aku bahkan sempat berpikir mungkin ini salah kirim. Tapi jelas tertulis namaku di situ. Sinta menatapku lama, lalu tersenyum penuh arti. Lia, ini kesempatan. Kamu harus datang. Aku mengernyit. Untuk apa? Aku nggak mau balas dendam. Aku sudah punya hidupku sendiri. Justru itu, kamu nggak perlu balas dendam dengan kata-kata. Cukup hadir. Biarkan mereka melihatmu sekarang, anggun, sukses, dan tak tersentuh oleh masa lalu. Itu sudah lebih dari cukup. Aku terdiam. Kata-kata Sinta menusuk logikaku. Ada kebenaran di sana. Bayangkan, lanjut Sinta, matanya berbinar, dulu mereka hina kamu pelakor, kampungan, nggak pantas jadi bagian keluarga mereka. Sekarang, kamu bisa datang dengan mobil mewahmu, dengan gaun rancangan desainer, dengan aura percaya diri yang bikin semua orang menoleh. Itu bukan pamer, Lia. Itu menunjukkan bahwa kamu berhasil meski tanpa mereka. Aku menghela napas panjang. Tapi, aku takut. Sinta menggenggam tanganku. Takut apa? Kamu bukan lagi Alia yang dulu. Kamu Alia yang baru. Dan percayalah, saat kamu melangkah masuk ke pesta itu, semua mata akan tertuju padamu. Termasuk mereka yang dulu merendahkanmu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap undangan emas itu di meja rias. Apa benar aku harus datang? Tanyaku pada bayangan di cermin. Bayangan itu, diriku sendiri dengan gaun tidur satin mahal, wajah yang jauh lebih dewasa dan matang daripada beberapa tahun lalu, seakan menjawab, "Kamu sudah berjuang keras untuk sampai di titik ini. Kenapa harus sembunyi?" Kamu tidak datang untuk mereka, kamu datang untuk dirimu sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata menetes. Bukan air mata sedih, melainkan air mata campuran antara gugup dan bangga. Baiklah, aku akan datang. Begitu keputusanku bulat, aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku ingin tampil bukan sekadar cantik, tapi berkelas. Aku menghubungi seorang desainer kenalanku. Aku butuh gaun khusus. Sesuatu yang elegan, sederhana, tapi memukau. Desainer itu mengangguk dengan senyum misterius. Percayakan padaku, Alia. Aku tahu apa yang cocok untukmu. Aku juga mengatur detail lain, make-up artis profesional, perhiasan yang sesuai, sepatu yang nyaman tapi tetap glamor. Mobilku, sebuah sedan mewah, kupoles bersih hingga menyilap. Setiap langkah persiapan membuat hatiku berdebar. Aku tahu pesta itu bukan sekadar pesta. Itu adalah panggung besar di mana aku akan memperlihatkan transformasiku. Sementara itu, pikiranku sesekali melayang pada Raka dan istrinya, Nadia. Aku mendengar kabar pernikahan mereka beberapa tahun lalu, tapi aku tak pernah peduli detailnya. Apa mereka akan hadir di pesta itu? Tanyaku dalam hati. Jawabannya jelas, tentu saja. Mereka keluarga inti. Aku mencoba membayangkan reaksi mereka saat melihatku. Raka, mungkin terkejut, mungkin menyesal. Nadia, pasti akan merasa terancam. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum penuh dendam, tapi senyum puas karena akhirnya aku bisa menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik-baik saja. Hari pesta itu akhirnya tiba. Aku duduk di depan cermin besar di kamarku. Make-up artis sedang menyapukan kuas terakhir pada wajahku. Perfect, katanya sambil tersenyum. Kamu seperti ratu malam ini. Aku menatap pantulan diriku. Gaun biru navy dengan potongan sederhana namun elegan membalut tubuhku. Rambutku disanggul anggun, dihiasi anting berlian yang berkilau lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap diriku sendiri dan merasa puas. Alia, kamu siap? Bisikku pada diri sendiri. Mobil mewahku menunggu di depan rumah. Sopir pribadiku membukakan pintu, dan aku melangkah masuk dengan tenang. Jantungku berdetak kencang, tapi langkahku mantap. Aku tahu, malam ini aku tidak hanya menghadiri pesta ulang tahun. Malam ini aku menghadiri panggung penebusan harga diriku.
Mobil melaju pelan menuju ballroom hotel mewah tempat pesta diselenggarakan. Dari jendela, aku melihat lampu-lampu kota berkelip, seakan memberi salam padaku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dulu aku selalu dihina pelakor dan kampungan. Tapi malam ini, aku akan tunjukkan siapa Alia yang sebenarnya. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah menuju takdirku. Mobil sedan hitam mengilapku berhenti tepat di depan ballroom Hotel Bintang 5, tempat pesta ulang tahun Bu Ratna digelar. Dari luar sudah terlihat kemewahannya, lampu kristal bergelantungan di lobi, karpet merah terbentang, dan tamu-tamu berbusana elegan keluar masuk dengan gelak tawa. Aku menarik napas panjang, menatap diriku sekali lagi lewat cermin kecil yang terselip di clutch bagku. Gaun biru navy dengan potongan anggun itu pas di tubuhku. Make up flawless, rambut disanggul elegan, ditambah perhiasan sederhana namun berkilau. Bukan berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang menoleh 2 kali. Sopirku membuka pintu. Silakan, Bu Alia. Aku melangkah turun dengan tenang. Tumit sepatuku beradu pelan dengan lantai marmer lobby, menimbulkan suara klik-klik yang terdengar jelas di antara keramaian. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Siapa dia? Gumam itu terlihat jelas dari sorot mata mereka. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum congkak, melainkan senyum percaya diri seorang wanita yang tahu betul siapa dirinya sekarang. Begitu aku masuk ke ballroom, suasana pesta sedang ramai. Musik jazz mengalun lembut dari panggung, para tamu bercengkerama dengan gelas wine di tangan, dan pelayan sibuk berkeliling menawarkan hidangan. Namun langkahku seakan menghentikan waktu. Beberapa orang yang tengah berbincang terhenti, menoleh ke arahku. Ada yang mengernyit karena tak mengenali, ada yang saling berbisik pelan. Astaga, siapa itu? Cantik sekali. Kayaknya aku pernah lihat wajahnya, tapi di mana, ya? Bisikan-bisikan itu kudengar samar. Dan aku tahu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum seseorang benar-benar mengenaliku. Aku melangkah mantap menuju meja registrasi tamu. Pramusaji di sana menatapku sebentar, lalu tersenyum sopan. Nama, Bu? Alia Prameswari. Tangannya sempat terhenti sejenak di atas daftar tamu. Lalu ia mendongak, sedikit terkejut. Oh, iya, betul. Silakan masuk, Bu. Aku tersenyum lembut. Terima kasih. Belum jauh aku melangkah, aku sudah melihat wajah-wajah yang dulu sangat kukenal, keluarga besar Raka. Tante-tante yang dulu suka bergosip, paman-paman yang dulu selalu mengabaikan keberadaanku, hingga sepupu-sepupu yang dulu suka menyindir. Aku melihat mereka saling menyikut, matanya membelalak. Itu Alia, kan? Bisik seorang tante dengan suara tercekik. Ya Tuhan, kok bisa berubah segitu cantiknya? Sahut yang lain dengan nada tercampur takjub dan iri. Aku hanya tersenyum, tetap melangkah anggun tanpa memberi reaksi berlebihan. Sungguh, melihat ekspresi terkejut mereka adalah kepuasan tersendiri. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena akhirnya mereka tahu, aku bukan perempuan kampungan seperti yang dulu mereka hina. Tak lama kemudian, aku sampai di tengah ruangan. Di sana, sang bintang pesta, Bu Ratna Wibisono, sedang dikelilingi tamu-tamu yang memberi selamat. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Perempuan itulah yang dulu membuatku merasa tak berharga. Perempuan yang memanggilku, kampungan, di depan banyak orang. Namun kini, aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku melangkah mendekat. Saat matanya bertemu denganku, aku bisa melihat jelas ekspresi terkejutnya. Alisnya terangkat, mulutnya sedikit terbuka, seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alia, suaranya tercekat. Aku tersenyum anggun. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tanganku kusodorkan dengan tenang. Untuk sesaat, Bu Ratna hanya terpaku. Lalu, mungkin karena tatapan orang-orang di sekitarnya, ia tersenyum kaku dan menyambut tanganku. Terima kasih, Alia. Lama sekali kita tidak bertemu. Aku mengangguk pelan. Ya, Bu. Sudah bertahun-tahun. Di samping Bu Ratna, aku melihat sosok yang membuat dadaku sesak sepersekian detik, Raka, mantan suamiku. Ia berdiri dengan jas rapi, wajahnya masih tampan seperti dulu, tapi ada garis kelelahan di sana.
Namun lebih dari itu, di lengannya menggantung mesra seorang perempuan cantik dengan gaun mewah penuh payet, Nadia, istri barunya. Saat mataku bertemu dengan mata Raka, aku bisa melihat jelas keterkejutannya. Ia terdiam, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Sorot matanya penuh campuran tak percaya, kagum, dan, entah, mungkin penyesalan? Sementara Nadia, aku bisa merasakan hawa tidak sukanya sejak detik pertama. Ia melirikku dari atas sampai bawah, matanya menyipit, bibirnya mengerucut sinis. Alia, suara Raka akhirnya terdengar, lirih tapi cukup jelas. Aku tersenyum tipis. Halo, Raka. Senang bisa bertemu lagi. Nadia langsung menggenggam lengan suaminya lebih erat, seolah ingin menegaskan bahwa Raka adalah miliknya sekarang. Oh, jadi ini mantanmu yang katanya, itu, ucapnya sinis. Aku menoleh padanya dengan senyum tetap anggun. Ya, saya Alia. Senang berkenalan. Anda pasti Nadia. Nadia terdiam. Entah kenapa, senyumku yang tenang justru membuatnya tampak salah tingkah. Percakapan kecil itu ternyata menarik perhatian banyak tamu. Mereka berkerumun, pura-pura sibuk mengambil minuman, tapi sebenarnya menyimak. Bisikan demi bisikan terdengar. Ya ampun, itu Alia yang dulu katanya kampungan? Kok bisa secantik dan semewah itu sekarang? Lihat gaunnya, pasti desainer mahal. Wah, Nadia kalah jauh, ya? Aku pura-pura tak mendengar. Aku hanya berdiri dengan tenang, menyapa tamu-tamu lain yang mencoba mendekat. Bahkan beberapa orang penting, yang dulu mungkin mengabaikanku, kini justru datang menghampiri dengan ramah. Bu Alia, senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Saya sering dengar nama Anda di dunia fashion. Brand Anda luar biasa, kata seorang pengusaha besar. Aku tersenyum hangat. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dan saat itu, aku bisa merasakan tatapan Nadia yang semakin panas di belakangku. Yang paling mengejutkan bagiku adalah sikap Bu Ratna. Jika dulu ia selalu merendahkanku, malam itu justru ia tampak berusaha menjaga wibawanya. Teman-teman, ini Alia. Dia dulu pernah jadi bagian dari keluarga kami dan sekarang sukses besar di dunia fashion. Luar biasa, ya? Aku hampir tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Apakah ini tulus atau hanya demi menjaga gengsinya di depan tamu? Aku tak peduli. Yang penting, malam itu aku berdiri sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Di sela-sela percakapan, aku sempat menangkap tatapan Raka. Ada sesuatu di matanya, seperti sesal, seperti ingin berbicara, tapi terhalang oleh keberadaan istrinya. Aku hanya tersenyum tipis padanya, lalu berpaling. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Malam itu, aku tahu kedatanganku benar-benar mengguncang. Bukan hanya Bu Ratna, bukan hanya Raka dan Nadia, tapi seluruh tamu yang hadir. Mereka melihat transformasiku, mereka menyadari bahwa gosip lama tentangku kini tak ada artinya. Aku bukan lagi Alia yang kampungan. Aku adalah Alia Prameswari yang baru, wanita yang anggun, kaya, dan dihormati. Dan pesta itu baru saja dimulai. Aku berdiri di tengah ballroom megah itu, dikelilingi cahaya lampu kristal yang berkilau. Musik jazz dari band di pojok ruangan terus mengalun lembut, mengiringi percakapan para tamu. Namun, aku tahu pusat perhatian malam itu bukan hanya Bu Ratna, sang wanita yang sedang berulang tahun, melainkan juga aku, Alia Prameswari, perempuan yang dulu dianggap hina, kini kembali dengan wajah dan kehidupan yang berbeda. Dan tibalah saatnya aku benar-benar berhadapan langsung dengan Bu Ratna. Bu Ratna berdiri anggun dengan kebaya merah marun berpayet, rambutnya ditata rapi dengan sanggul Jawa yang elegan. Usianya kini sudah 60, tapi aura berwibawa itu masih melekat kuat. Ketika aku mendekat, beliau menatapku lama, seakan-akan masih mencoba memastikan bahwa perempuan di depannya ini benar-benar Alia yang dulu. Matanya menyipit, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Aku tersenyum hangat. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dikelilingi kebahagiaan. Aku menyerahkan hadiah kecil berupa kotak perhiasan yang sudah kusiapkan sebelumnya, kalung mutiara elegan, bukan berlebihan, tapi cukup bernilai untuk seorang wanita seperti beliau.
Bu Ratna sempat terdiam, lalu menerima kotak itu dengan tangan agak gemetar. Terima kasih, Alia. Ini benar-benar kejutan. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku menatap matanya dengan tenang. Saya juga tidak menyangka mendapat undangan, Bu. Tapi saya anggap ini kehormatan. Orang-orang di sekitar kami menahan napas, seolah menunggu percakapan itu berubah menjadi konfrontasi. Tapi aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk berdiri dengan kepala tegak. Yang mengejutkanku, Bu Ratna justru tersenyum. Senyum itu bukan lagi sinis seperti dulu, melainkan senyum penuh arti. Entah kagum, entah malu, entah menyesal. Alia, kamu berubah sekali. Kalau bukan karena undangan ini, mungkin aku tidak akan mengenalimu. Aku tersenyum kecil. Semua orang berubah, Bu. Waktu mengajarkan banyak hal. Seketika ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Para tamu saling pandang, mungkin bertanya-tanya, sejak kapan Bu Ratna, yang dulu terang-terangan merendahkanku, bisa berkata seperti itu? Aku menunduk sopan. Terima kasih, Bu, sudah masih mengingat saya. Yang membuatku hampir tak percaya adalah ketika Bu Ratna menepuk lenganku pelan, lalu menoleh ke arah kerumunan. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan. Ini Alia. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenalnya. Dia dulu pernah menjadi bagian keluarga kami, dan sekarang dia sudah sukses besar di dunia fashion. Saya bangga bisa mengenalnya. Aku tercekat. Bangga? Dari mulut Bu Ratna? Itu kata yang dulu rasanya mustahil kudengar. Para tamu langsung mendekat, sebagian menyalamiku, sebagian memujiku. Ada yang berkata, saya pernah dengar brand Ibu Alia, bagus sekali. Ada juga yang dengan mata berbinar menanyakan butikku. Di tengah keramaian itu, aku bisa melihat jelas wajah Nadia yang mulai kaku, senyum dipaksakan, dan matanya melirik tajam ke arahku. Tak lama kemudian, Bu Ratna menepuk bahuku dan berbisik, Alia, ikut saya sebentar. Aku menurut. Kami berjalan ke arah sisi balkon ballroom yang agak sepi, jauh dari keramaian tamu. Hanya suara musik yang terdengar samar. Beliau menatapku lama sebelum akhirnya bicara. Alia, aku harus jujur. Saat kamu menikah dengan Raka dulu, aku tidak pernah menerimamu. Aku menganggapmu tidak pantas. Dan aku tahu, aku sudah menyakiti hatimu. Aku menahan napas. Kalimat itu, pengakuan yang tak pernah kubayangkan. Bahkan setelah kalian berpisah, aku masih sering mendengar gosip tentangmu. Tapi malam ini, melihatmu hadir dengan percaya diri seperti ini, aku merasa malu. Kamu jauh lebih berkelas daripada yang kubayangkan. Aku ingin minta maaf, Alia. Hatiku bergetar. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata maaf dari mulutnya. Aku tersenyum lembut. Bu, saya sudah melewati masa itu. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari perjalanan saya. Saya tidak menyimpan dendam. Justru saya berterima kasih, karena tanpa semua itu, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang. Bu Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu beliau mengangguk pelan. Kamu perempuan hebat, Alia. Kami kembali ke dalam ballroom. Tapi entah mengapa, aku merasa suasana sudah berbeda. Bu Ratna kini justru menunjukkan sikap ramah padaku. Beliau mengajakku duduk di kursi kehormatan di dekat panggung, menyapaku hangat di depan tamu, bahkan beberapa kali melibatkan aku dalam percakapan dengan orang penting. Aku bisa merasakan tatapan heran dari Raka. Wajahnya jelas-jelas menunjukkan kebingungan. Mungkin ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa Mama bersikap begini pada Alia, sementara dulu selalu menolaknya. Dan Nadia? Ekspresinya sudah semakin sulit disembunyikan. Senyumnya kaku, matanya penuh iri, tangannya mencengkeram lengan Raka erat-erat. Aku hanya duduk tenang, menikmati makanan yang disajikan, sambil sesekali menanggapi percakapan ringan. Tidak ada satupun sikapku yang arogan. Semua kulakukan dengan elegan. Karena aku tahu, kemenangan terbaik bukanlah dengan membalas hinaan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa tetap anggun meski pernah dijatuhkan. Saat pesta hampir mencapai puncaknya, Bu Ratna menoleh padaku lagi. Ayah, kalau boleh jujur, sekarang aku mengerti. Dulu aku buta oleh gengsi. Aku pikir keluarga kami hanya pantas menerima menantu dari kalangan tertentu.
Padahal, lihatlah kamu sekarang, bahkan tanpa keluarga ini pun kamu bisa bersinar. Aku menatapnya penuh arti. Bu, setiap orang punya jalan masing-masing. Saya hanya berusaha tidak menyerah. Dan kamu berhasil, jawabnya cepat, dengan nada seolah benar-benar tulus. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan emosi yang mendesak. Kata-kata itu bagai balsam yang menutup luka lama. Malam itu, aku sadar sesuatu. Hidup tidak pernah berjalan sesuai yang kita mau. Aku pernah dihina, direndahkan, bahkan ditendang keluar dari sebuah keluarga. Tapi roda kehidupan berputar. Kini, orang yang dulu merendahkanku justru memperkenalkanku dengan bangga di depan banyak orang. Mantan mertuaku yang dulu menolak keberadaanku kini meminta maaf dan memujiku. Aku duduk tenang, meneguk wine merah di tanganku, sambil tersenyum. Dulu aku selalu dianggap kampungan. Kini aku kembali sebagai wanita berkelas. Dan kemenangan ini, bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku mampu berdiri anggun di hadapan mereka. Dan aku tahu, babak selanjutnya akan lebih menarik, karena aku bisa merasakan Nadia, istri baru Raka, semakin tak tahan dengan kehadiranku. Musik pesta kembali menggema, lampu kristal berkilau, dan gelas-gelas anggur berdenting ketika para tamu saling bersulang. Semua orang tampak menikmati suasana. Namun aku tahu, di antara keramaian itu ada satu orang yang hatinya bergemuruh penuh iri dan amarah, Nadia, istri baru mantan suamiku, Raka. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri setiap detail gaunku, perhiasanku, bahkan senyumku. Matanya menajam, seolah-olah setiap gerakanku adalah serangan baginya. Ketika Bu Ratna menepuk bahuku dan terus-menerus mengajakku berbicara hangat, aku bisa melihat bagaimana Nadia menggertakkan gigi. Tangannya mencengkeram lengan Raka terlalu erat, hingga wajah Raka terlihat sedikit kesakitan. Raka sendiri tampak bingung. Entah karena kagum, entah karena penyesalan, matanya beberapa kali melirikku. Tatapan itu membuat Nadia semakin tak tahan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak butuh mengucapkan sepatah kata pun untuk membuatnya merasa kalah, karena keberadaanku sendiri sudah cukup membuatnya mati gaya. Nadia berdiri dari kursinya dengan langkah sedikit terburu-buru. Ia menghampiri beberapa tamu di meja sebelah, lalu tertawa keras-keras, jelas berusaha menarik perhatian. Aduh, maaf ya, teman-teman, aku tidak menyangka gaunku malam ini jadi pusat perhatian. Ini koleksi terbaru dari desainer terkenal Singapura, loh. Limited edition, cuma ada 3 di dunia, katanya sambil memutar tubuh, memperlihatkan gaunnya yang sebenarnya, tidak seberapa. Aku tahu, gaun itu bukan limited edition. Aku mengenali modelnya, produksi massal dari butik kelas menengah, hanya dipoles ulang agar terlihat berbeda. Beberapa tamu bahkan mengerling satu sama lain, tampak ragu dengan klaimnya. Aku meneguk minumanku perlahan, tidak menanggapi sama sekali. Namun Bu Ratna menoleh sekilas ke arah Nadia, lalu kembali berbicara denganku seakan-akan tak tertarik dengan ocehan itu. Dan aku bisa merasakan bagaimana wajah Nadia mengeras, malu karena pamerannya gagal total. Tak menyerah, Nadia kembali mencari cara. Kali ini ia sengaja mengeluarkan ponsel terbarunya, ponsel berlapis emas dengan hiasan berlian di casingnya. Ia mengangkatnya cukup tinggi saat berbicara, seolah-olah ingin semua orang melihat. Sayang, katanya pada Raka dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang di sekitar, aku tadi transfer 100 juta ke yayasan sosial yang Mama pilih. Anggap saja kado kecil dari kita. Ah, semoga cukup, ya? Beberapa tamu menoleh, sebagian bertepuk tangan kecil. Tapi aku bisa melihat jelas bahwa nadanya penuh kepalsuan. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab pertanyaan Bu Ratna tentang bisnis butikku. Iya, Bu. Tahun ini kami membuka cabang baru di Tokyo dan Paris. Rencananya tahun depan akan merambah ke Amerika. Doakan saja lancar. Kalimat itu kuucapkan pelan, tanpa kesan pamer. Tapi justru membuat semua tamu di sekitar terdiam sejenak, lalu menatapku dengan penuh kagum. Aku bisa melihat bagaimana wajah Nadia menegang. Apa yang ia sebut dengan 100 juta sumbangan, tiba-tiba terasa remeh dibandingkan pencapaianku yang mendunia. Wajah Nadia semakin pucat, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengalah. Ia mendekat ke meja kami, lalu tersenyum manis, senyum palsu yang bisa kubaca dengan mudah. Alia,
Aku hampir lupa. Kamu kan dulu, apa ya? Oh iya, penjahit kecil di rumah kontrakan, kan? Wah, luar biasa ya sekarang bisa sukses besar. Memang benar kata orang, rezeki itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal sederhana. Nada suaranya terdengar manis, tapi aku tahu itu sindiran. Ia ingin semua orang kembali mengingat masa laluku yang sederhana. Aku tersenyum lembut, menatap matanya langsung. Betul sekali, Nadia. Dulu aku memang hanya menjahit di rumah kontrakan kecil. Tapi dari situlah semua berawal. Aku selalu percaya, kalau kita tekun, apapun bisa menjadi besar. Bukankah begitu, Bu? Bu Ratna langsung mengangguk mantap. Benar, Alia. Itulah yang membuatku kagum padamu. Dari nol, sekarang bisa seperti ini. Itu jauh lebih membanggakan daripada mereka yang hanya numpang nama besar. Kalimat Bu Ratna seperti panah yang langsung menancap di dada Nadia. Aku bisa melihat wajahnya memerah, senyumnya hilang, dan matanya melotot tak percaya mendengar sang mertua membelaku di depan umum. Raka duduk di samping Nadia, terlihat semakin tak nyaman. Matanya beberapa kali menatapku, seolah ingin bicara tapi tertahan. Aku tahu persis tatapan itu. Tatapan penyesalan. Tatapan seorang pria yang sadar ia telah melepaskan sesuatu yang berharga dan menggantinya dengan ilusi. Tapi aku tidak memberi ruang. Aku tidak datang untuk membuka pintu lama. Aku hanya duduk dengan elegan, menikmati setiap detik ketika kehidupan menunjukkan siapa sebenarnya yang menang. Merasa semua usahanya gagal, Nadia mencoba cara terakhir. Ia pura-pura tersedak saat minum wine, batuk keras-keras, hingga beberapa tamu menoleh panik. Raka buru-buru menepuk-nepuk punggungnya. Sayang, kamu kenapa? Aku baik-baik saja, jawabnya serak, sambil melirikku dengan mata penuh arti, seakan ingin mengalihkan perhatian tamu kepadanya. Namun, drama itu justru berbalik memalukan. Seorang tamu wanita di belakang berkata dengan nada sinis, kalau tidak terbiasa minum wine, jangan dipaksakan. Jadi bahan tontonan saja. Tamu lain terkekeh kecil. Nadia makin malu, wajahnya merah padam. Aku hanya menghela napas pelan, tetap tenang. Karena aku tahu, orang seperti Nadia akan menjatuhkan dirinya sendiri tanpa aku harus berbuat apapun. Pesta semakin meriah ketika kue ulang tahun besar dibawa masuk. Semua tamu berkumpul di sekitar panggung untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi Bu Ratna. Setelah meniup lilin, Bu Ratna mengambil mikrofon untuk memberi sedikit sambutan. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Ulang tahun kali ini sangat spesial, karena aku dikelilingi orang-orang yang kucintai. Dan ada satu tamu istimewa yang membuatku sangat bahagia malam ini. Alia? Semua mata menoleh padaku. Alia, kamu adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian bisa mengubah hidup seseorang. Aku bangga mengenalmu. Terima kasih sudah hadir malam ini. Tepuk tangan riuh bergema. Aku berdiri perlahan, membungkuk sopan, dan hanya berkata singkat, terima kasih, Bu. Kehormatan bagi saya bisa berada di sini. Tatapanku sekilas bertemu dengan Nadia. Wajahnya sudah hancur, antara malu, iri, dan marah. Ia benar-benar mati gaya. Semua upayanya untuk bersinar tenggelam oleh sorotan hangat yang justru mengarah padaku. Malam itu aku tidak perlu membuktikan apapun. Aku tidak perlu pamer, tidak perlu menghina balik. Kehadiranku saja sudah cukup untuk membuat Nadia tersudut. Ketika pesta berakhir, aku berjalan anggun meninggalkan ballroom. Banyak tamu menyalamiku, memberi pujian, bahkan meminta kartu namaku. Di sudut mata, aku bisa melihat Nadia berdiri kaku dengan wajah pucat, sementara Raka hanya terdiam menatapku pergi. Aku tersenyum kecil dalam hati. Balas dendam terbaik bukanlah kata-kata pedas, melainkan hidup yang dijalani dengan sukses dan elegan. Dan malam itu, aku benar-benar merasakan kemenangan itu. Jam pesta mulai menunjukkan larut malam. Dentingan gelas sudah berkurang, musik orkestra perlahan mereda, dan tamu-tamu mulai bergantian pamit. Aku tahu, sudah saatnya aku juga undur diri. Dengan anggun, aku berdiri dari kursiku. Gaunku berkilau lembut terkena cahaya lampu kristal, membuat beberapa pasang mata kembali menoleh. Seakan setiap langkahku meninggalkan jejak cerita yang tak terlupakan malam itu.
Alia, hati-hati di jalan. Ya. Bu Ratna berdiri sambil menggenggam tanganku hangat. Terima kasih sudah datang. Kehadiranmu sungguh berarti buatku. Aku tersenyum, menatap matanya dengan tulus. Terima kasih juga, Bu. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang ke acara ini. Pelukan singkat darinya membuatku merasa lega. Semua luka lama yang dulu sempat ditorehkannya perlahan sirna. Mungkin ia pernah salah menilainya, tapi malam ini ia mengakuinya dengan cara paling anggun, penghormatan di depan semua orang. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, beberapa tamu menyapaku lebih dulu. Bisnis Anda luar biasa, Bu Alia. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Gaun Anda malam ini benar-benar elegan, cocok sekali dengan auranya. Aku membalas semua dengan senyum hangat, membagikan kartu nama pada beberapa di antaranya. Rasanya seperti ada pintu-pintu baru yang terbuka berkat malam ini. Namun, di balik senyum mereka, aku bisa merasakan satu hal yang lebih dalam, kekaguman. Mereka kagum bukan hanya pada kecantikan luar, tapi pada keberanian dan transformasi hidupku. Sebelum aku benar-benar sampai di pintu, langkahku sempat terhenti. Lee. Suara itu lirih tapi jelas. Aku menoleh, dan benar, Raka berdiri beberapa meter di belakangku. Wajahnya tampak muram, matanya redup penuh keraguan. Alia, katanya lagi, kali ini lebih pelan, seperti ragu apakah pantas menyebut namaku. Aku menatapnya sebentar. Dulu, tatapan itu pernah membuatku goyah, pernah menjadi alasan aku bertahan meski dihina habis-habisan. Tapi malam ini berbeda. Tatapan itu hanya memberiku rasa kasihan. Ada apa, Raka? Tanyaku lembut, tapi dingin. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin sekadar ungkapan rindu. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Nadia muncul dari belakangnya. Nak, ayo pulang. Udah malam. Suaranya terdengar ketus, matanya menatapku penuh kebencian. Aku hanya tersenyum tipis, lalu kembali melangkah. Selamat malam, Raka. Selamat malam, Nadia. Kata-kata sederhana, tapi aku tahu itu membuat hati mereka semakin teriris. Karena aku tidak lagi terikat pada mereka, tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya kemenangan diam-diam yang menyakitkan. Aku sempat melirik sekilas pada Nadia. Wajahnya tampak kusut, senyumnya palsu, dan tangannya menggenggam lengan Raka terlalu kuat. Ia terlihat rapuh, seperti seseorang yang takut kehilangan cengkeramannya atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Semua tamu sudah tahu siapa yang bersinar malam ini, dan itu bukan dia. Segala upaya pamer yang ia lakukan tadi malam justru memperlihatkan betapa rendahnya ia dibandingkan ketenangan dan keanggunanku. Ia benar-benar mati gaya. Dan aku tidak perlu berkata apa-apa. Biarlah rasa iri dan ketidakberdayaan itu menjadi bayangan yang menghantuinya setiap kali ia mengingat pesta ini. Begitu keluar dari ballroom, udara malam menyambutku. Segar, tenang, dan penuh kelegaan. Sopir pribadiku sudah menunggu di depan dengan mobil hitam mengilap. Aku melangkah masuk, lalu menatap keluar jendela sejenak. Dari balik kaca, aku masih sempat melihat siluet Raka dan Nadia di pintu. Mereka berdiri diam, seperti dua orang yang tidak tahu harus melangkah kemana. Aku tersenyum samar. Ada rasa puas yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Bukan puas karena mempermalukan mereka, tapi puas karena akhirnya aku bisa berdiri di atas luka-luka lama tanpa lagi merasa hancur. Mobil melaju meninggalkan gedung pesta. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menutup mata sejenak. Bayangan masa lalu muncul. Aku yang dulu menangis di kamar kontrakan sempit, aku yang dulu dipanggil kampungan oleh keluarga Raka, aku yang dulu dituduh pelakor. Tapi bayangan itu kini terasa jauh. Seperti mimpi buruk yang sudah berakhir. Kini aku Alia yang berbeda. Aku kaya, cantik, sukses, dan yang terpenting, aku bebas. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hinaan yang bisa menjatuhkanku. Semua sudah kubayar dengan kerja keras dan hasil nyata. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon sahabatku, Dira. Halo, Dir. Aku baru pulang dari pesta. Gimana? Lancar? Tanyanya penuh penasaran. Aku terkekeh kecil. Bukan cuma lancar.
Nadia benar-benar mati gaya. Semua usahanya pamer gagal total. Dan Bu Ratna, dia justru memperkenalkanku ke semua tamu dengan bangga. Dira tertawa puas. Akhirnya, Li, balasan yang paling indah. Tanpa teriak, tanpa hinaan, cuma dengan keberhasilanmu sendiri. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. Iya, Dir. Dan yang lebih penting, aku merasa damai. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya sudah selesai. Suara Dira melembut. Itu artinya kamu sudah menang, Li. Kemenangan sejati adalah ketika kita tidak lagi terikat pada rasa sakit. Aku terdiam sejenak, merasakan kebenaran kata-katanya. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat pantulan diriku sendiri, seorang wanita yang dulu diremehkan, kini berdiri anggun dengan segala pencapaian. Aku tersenyum pada bayangan itu. Kamu sudah melewati semuanya, Alia. Kamu sudah menang. Tanpa harus berteriak, tanpa harus membalas dengan kata-kata kasar. Kemenanganmu adalah kehidupanmu sendiri. Aku mematikan lampu, lalu berbaring. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Dan aku tahu, di luar sana, ada dua orang yang mungkin tidak bisa tidur malam ini. Raka dengan penyesalannya, Nadia dengan rasa malunya. Itulah kemenangan diam-diamku. Beberapa hari berlalu sejak pesta ulang tahun mantan mertuaku. Namun, sorotan mata, bisikan kagum, hingga raut wajah penuh penyesalan dari Raka dan Nadia masih sesekali muncul di kepalaku. Anehnya, aku tidak lagi merasakan sakit hati ketika mengingat semuanya. Dulu, sekadar menyebut nama mereka saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Tapi kini, semua terasa ringan. Mereka hanya bagian dari masa lalu yang sudah tertutup. Malam itu bukanlah tentang mempermalukan siapapun. Malam itu adalah tentang aku. Tentang bagaimana aku berdiri kembali setelah semua luka, tentang bagaimana aku bisa menunjukkan siapa diriku yang sesungguhnya. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Aku sibuk dengan bisnis, menghadiri pertemuan, mengurus karyawan, dan mengembangkan cabang baru. Namun, ada satu hal berbeda. Kini aku menjalani semua itu dengan hati yang lebih tenang. Tidak ada lagi keinginan membuktikan diri pada siapapun. Jika dulu aku bekerja mati-matian karena ingin menunjukkan bahwa aku tidak seperti hinaan yang dilontarkan padaku, kini aku bekerja karena aku memang mencintai apa yang kulakukan. Aku bukan lagi wanita yang berusaha membalas dendam. Aku adalah wanita yang menjalani hidupnya sendiri, penuh dengan kebahagiaan yang ia ciptakan. Aku sering mendengar kabar samar tentang Raka dan Nadia. Dari teman lama, dari kolega, bahkan kadang dari media sosial. Ada gosip bahwa rumah tangga mereka tidak seharmonis yang terlihat. Ada kabar bahwa bisnis Raka tidak sekuat dulu. Tapi semua itu tidak lagi mengusikku. Aku tidak ingin tahu terlalu jauh, tidak ingin ikut campur. Bagi diriku sekarang, mereka hanyalah dua nama yang dulu pernah mengisi bab dalam buku kehidupanku, bab yang sudah selesai kubaca. Aku pernah mencintai Raka dengan segenap jiwa. Aku pernah sakit hati karenanya. Namun kini, yang tersisa hanyalah rasa terima kasih. Karena melalui rasa sakit itu, aku belajar bangkit, belajar mencintai diriku sendiri, dan akhirnya menemukan kekuatanku. Orang-orang sering bilang, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Aku setuju, tapi aku juga belajar bahwa kesuksesan bukan sekadar harta, bisnis, atau penampilan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa tidur dengan hati yang damai. Ketika kita tidak lagi menyimpan amarah, tidak lagi terikat masa lalu, dan tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang yang pernah menyakiti kita. Kemenangan sejati adalah saat aku bisa berdiri di depan cermin, melihat diriku sendiri, dan berkata, aku cukup. Aku berharga. Aku bahagia. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang. Akan ada tantangan lain, akan ada kesulitan lain. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu melewati badai paling besar dalam hidupku. Kini aku fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Keluarga kecilku, sahabat yang setia, pekerjaanku, dan tentu saja, kebahagiaan yang kuciptakan untuk diriku sendiri. Kadang aku membayangkan, mungkin suatu hari aku akan bertemu lagi dengan Raka dan Nadia,
entah di jalan atau dalam urusan bisnis. Jika hari itu tiba, aku yakin aku bisa menyapa mereka dengan tenang, tanpa dendam, tanpa benci, hanya senyum ringan yang lahir dari hati yang sudah ikhlas. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku ingin memeluk diriku yang dulu, yang menangis sendirian karena dihina, kampungan, dan pelakor. Aku ingin berkata padanya, "Tenanglah, semua luka ini akan sembuh. Kamu akan berdiri lagi, bahkan lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Suatu hari, kamu akan menjadi wanita yang disegani, bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu berhasil mencintai dirimu sendiri." Dan aku yakin, diriku yang dulu akan tersenyum lega mendengarnya. Malam pesta itu hanyalah satu halaman dalam buku panjang kehidupanku. Tapi halaman itu penting, karena di sanalah aku menyadari satu hal, balas dendam tidak selalu harus keras dan lantang. Kadang, balas dendam yang paling menyakitkan adalah ketika kita memilih untuk bahagia, bahkan tanpa mereka. Kini, aku berjalan ke masa depan dengan langkah mantap. Bukan lagi sebagai wanita yang pernah dihina, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang diam-diam telah membuktikan semuanya. Dan aku tahu, di lubuk hati terdalam, Raka dan Nadia akan selalu mengingat malam itu, malam ketika aku berdiri sebagai bukti hidup bahwa mereka salah menilainya. Sementara aku tidak lagi menoleh ke belakang. Karena aku sudah menemukan jalanku sendiri, jalanku menuju kebahagiaan sejati.